Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan sistem informasi administrasi bisnis untuk mahasiswa. Yang pertama, ini adalah tampilan utama dari halaman login. Untuk halaman mahasiswa, sistem informasi administrasi bisnis, di mana mahasiswa yang belum mempunyai akun diwajibkan untuk melakukan registrasi akun dengan mengklik tombol register ini. Nah, pada menu register ini mahasiswa diwajibkan untuk mengisi form ini untuk registrasi akun, dimulai dengan username berupa NPM. Nah, di sini pastikan username sudah sesuai dengan NPM mahasiswa. Kemudian ada password dan konfirmasi password. Password minimal 6 digit. Kemudian ada jenis kelamin yang harus diisi, kemudian nama lengkap, email, dan nomor HP yang aktif. Data ini harus diisi dengan data yang asli. Kemudian setelah mengisi formulir ini, mahasiswa mengklik data yang saya masukkan sudah benar. Nah, jika sudah mengklik ini, lalu klik register. Saya akan mendemonstrasikan. Nah, di sini klik register. Nah, maka akan ada notifikasi akun berhasil disimpan, tunggu konfirmasi admin. Nah, di sini mahasiswa diharapkan menunggu konfirmasi untuk akunnya diaktifkan oleh admin. Nah, kemudian setelah akun diaktifkan oleh admin, mahasiswa dapat melakukan login untuk masuk ke sistem. Saya demonstrasikan penggunaannya. Untuk akun, masukkan username berupa NPM yang telah dibuat, kemudian password, kemudian klik login. Nah, ini berupa tampilan menu utama dari aplikasi ini. Yang pertama, di sini ada navigasi. Pada pojok kanan ini terdapat profil, mana kita klik profil ini. Nah, di sini merupakan menu profil. Di sini ada berupa foto profil yang dapat kita ubah. Misalkan kita ganti foto profilnya, maka akan diganti. Dan sini mahasiswa juga dapat edit profil dan edit password. Nah, ini merupakan menu dari ubah password. Kita masukkan password saat ini, password baru, kemudian konfirmasi password baru. Dan klik ganti, maka password berhasil diubah. Kemudian menu selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang baru diketahui oleh mahasiswa. Di sini ada informasi angkatan, kemudian informasi tahun saat ini, kemudian informasi semester saat ini yang ditempuh oleh mahasiswa, kemudian status aktif mahasiswa tersebut. Kemudian di sini ada tombol logout untuk keluar dari login sistemnya. Kemudian di sini merupakan menu utama, yaitu menu pengerjaan skripsi, di mana mahasiswa akan mengerjakan skripsi pada menu ini. Kemudian sebagai menu tambahan, di sini ada beberapa formulir akademik. Yang pertama, formulir akademik mahasiswa, kemudian formulir UKT, formulir jurusan ilmu administrasi bisnis, dan form kelengkapan wisuda. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan formulir akademik mahasiswa.
Di sini ada banyak formulir yang dibutuhkan ketika mahasiswa akan mengurus administrasi, seperti formulir keterangan masih aktif kuliah, formulir keterangan beasiswa, dan formulir yang lainnya yang dibutuhkan. Di sini mahasiswa dapat jika ingin membutuhkan formulir dapat mendownloadnya lewat menu ini. Misalkan mahasiswa ingin membuat surat keterangan masih aktif kuliah, kemudian kita klik formulirnya. Di sini akan muncul formulir yang wajib diisi, yang tujuannya untuk mendapatkan surat keterangan masih aktif kuliah. Mulai dengan mengisikan NPM, kemudian nama, kemudian semester, kemudian mengisi tanggal sesuai contoh, misalkan 1 Januari 2022, kemudian mengisikan alamat. Kemudian kita dapat mencetaknya secara langsung. Setelah ditunggu beberapa saat, surat akan tergenerate otomatis. Nah, di sini sudah terdownload otomatis, di mana data yang diisikan pada formulir akan terisi otomatis pada surat, sehingga mahasiswa hanya perlu mencetaknya secara langsung tanpa perlu mengedit kembali isi dari surat tersebut. Begitupun dengan menu-menu surat lainnya, seperti pada formulir akademik, forum UKT, forum jurusan ilmu administrasi bisnis, dan forum kelengkapan wisuda. Penggunaannya sama seperti yang telah saya demonstrasikan. Menu berikutnya merupakan menu pengerjaan skripsi, di mana menu ini akan dapat diakses oleh mahasiswa yang semesternya telah memenuhi untuk mengerjakan skripsi. Pada menu ini mahasiswa dapat memulai mengajukan judul pada formulir pengajuan judul skripsi. Pada formulir pengajuan judul ini dapat dilihat banyak informasi yang harus diisi mahasiswa untuk mengajukan judul, seperti NPM, nama, SKS, IPK, alamat, nomor telepon, kemudian ada konsentrasi, sini ada bermacam-macam, kemudian judul 1, permasalahan pokok judul 1, daftar pustaka 1, kemudian ada judul skripsi 2, permasalahan kedua, dan daftar pustaka 2. Di sini kemudian ada pilihan dosen pembimbing akademik dan permohonan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Saya akan demonstrasikan untuk penggunanya. Kemudian di sini masukkan NPM, kemudian nama, kemudian isi SKS yang diselesaikan dengan minimal SKS 110, kemudian ada IPK, kemudian ada alamat dan nomor telepon. Kemudian mahasiswa pilih konsentrasi yang dipilih mahasiswanya, misalkan keuangan bisnis dan pasar modal. Kemudian mahasiswa mengisikan judul skripsi 1, kita contohkan dengan isi data dummy saja, kemudian judul skripsi 2, kemudian daftar pustaka 2. Kemudian di sini mahasiswa mengisi dosen pembimbingnya. Kemudian mahasiswa dapat mengajukan permohonan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Ini sifatnya opsional. Kemudian setelah data dipastikan benar dan tidak ada kesalahan, klik submit.
Nah, di sini akan memberitahu bahwa pengajuan judul skripsi Anda sedang dalam peninjauan. Di sini mahasiswa diharapkan menunggu hingga dikonfirmasi judul tersebut diterima atau ditolak oleh dosen. Nah, setelah judul yang diajukan terkonfirmasi bahwa judulnya diterima, ini merupakan tampilannya, dimana di sini ada progress bar menyatakan bahwa pengajuan judul sukses. Kemudian di sini ada notifikasi. Yang pertama, notifikasi diterima atau tidaknya. Di sini menyatakan pengajuan judul skripsi Anda telah disetujui. Kemudian di sini ada data dosen pembimbing Anda. Contohnya seperti ini. Dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah Anda ajukan pada formulir sebelumnya. Kemudian setelah mengajukan judul dan diterima oleh dosen, langkah selanjutnya yaitu unduh pada form A1 hingga form 5 pada di bawah ini, yang ini, dan lengkapi data yang masih kosong. Kemudian mahasiswa mengerjakan skripsi dengan bimbingan dosen, baik berupa dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2. Nah, setelah proses skripsi Anda disetujui, maka untuk melaksanakan seminar usul penelitian, silakan melakukan koordinasi secara mandiri dengan dosen pembimbing 1 atau pembimbing 2. Kemudian mahasiswa pembahas dan moderator untuk menentukan waktu pelaksanaan seminar usul penelitian. Nah, perlu diperhatikan bahwa jadwal seminar yang Anda tentukan tidak boleh bentrok dengan jam seminar lain. Nah, setelah semua siap, kemudian klik ajukan penguji seminar. Nah, ini merupakan untuk konfirmasi kepada dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2, di mana kita mengonfirmasi kita akan melakukan request pengujian seminar. Kita klik ajukan penguji seminar setelah kita ready, kemudian klik OK. Nah, di sini terdapat sedang mengajukan penguji, di mana kita menunggu ACC atau konfirmasi dari dosen pembimbing kita. Nah, setelah kita mengajukan penguji seminar, ini merupakan notifikasi bahwa pengajuan judul skripsi Anda telah disetujui, di mana yang tadinya ada progress bar ini menjadi form pengajuan seminar usul. Nah, setelah penguji tadi telah dikonfirmasi oleh dosen, kita di sini diharapkan untuk mengisi form pengajuan seminar usul. Nah, ini merupakan formulirnya. Di sini yang pertama ada jadwal. Ini merupakan jadwal seminar, baik merupakan seminar usul maupun seminar hasil, di mana kita dapat melihat jadwal-jadwal yang telah mahasiswa lain ajukan pada tabel ini. Kemudian di sini ada beberapa form yang wajib diisi untuk bagian-bagian yang biru ini. Ini merupakan isian otomatis dari sistem, sehingga mahasiswa hanya perlu mengisi nama mahasiswa, nama pembahas mahasiswa 1, pembahas mahasiswa 2, moderator, kemudian pilih tanggal pengajuan, tanggal seminar yang ingin kita laksanakan, kemudian pilih jam. Pastikan tanggal dan jam tidak bentrok pada jadwal yang telah diajukan oleh mahasiswa lain. Saya akan demonstrasikan contoh pembahas mahasiswa 1.
tugas mahasiswa 2, kemudian ada moderator, kemudian pilih tanggal, formatnya bisa kita pilih misalkan tanggal 12 Oktober, kemudian pilih jam. Di sini ada, nah ini jamnya kita pilih sesuaikan, misalkan jam 12.30. Setelah mengisi, kita checklist biru, saya menyatakan sudah siap melakukan seminar usul. Kita klik submit. Nah, setelah mengisi, mahasiswa dapat mengajukan, mahasiswa yang telah mengisi form pengajuan seminar hanya perlu menunggu hari hanya dan menunggu konfirmasi dosen selanjutnya. Nah, setelah mahasiswa melakukan seminar usul, ini merupakan tampilan ketika seminar usul telah selesai dilaksanakan dan mahasiswa dinyatakan lulus seminar usul. Di sini ada notifikasi seminar usul Anda telah dinilai dan disetujui. Kemudian mahasiswa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengajukan seminar hasil. Setelah skripsi telah dikerjakan dan mahasiswa siap untuk melaksanakan seminar hasil, mahasiswa dapat mengajukan seminar pada menu ini. Perlu diperhatikan yang pertama yaitu unduh formulir seminar terbaru, yaitu formulir ini cukup cetak form A7B untuk keperluan nilai. Kemudian lanjutkan skripsi Anda dan konsultasi dengan pembimbing. Setelah proses penyusunan skripsi dan diizinkan untuk melakukan seminar hasil, silakan ajukan formulir di bawah ini, yaitu formulir form pengajuan seminar hasil pada menu ini. Kita klik sama seperti seminar usul formulirnya. Kita harus melihat jadwal yang tersedia terlebih dahulu. Kita cocokkan jadwal yang sudah tersedia sehingga tidak terjadi bentrok. Sini mahasiswa memilih pembahas mahasiswa 1, pembahas mahasiswa 2, dan moderator. Kemudian pilih tanggal seminar hasil yang akan dilaksanakan, contoh tanggal 25 Oktober. Kemudian pilih jamnya, jam 12.30 contoh. Kemudian checklist, saya menyatakan sudah siap melaksanakan seminar hasil, kemudian submit. Nah, sini menyatakan notifikasi Anda sudah mengajukan seminar hasil, tunggu sampai seminar Anda berjalan. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu mahasiswa dapat melaksanakan seminar pada hari dan jam yang telah diajukan. Nah, setelah seminar hasil dilaksanakan, ini merupakan tampilan bahwa menyatakan seminar hasil telah dilaksanakan dan diterima oleh dosen. Di sini menyatakan progress bar sudah melaksanakan seminar hasil, kemudian ada notifikasi seminar hasil Anda telah dinilai dan disetujui. Kemudian masih melaksanakan tahap selanjutnya, yaitu pengajuan seminar komprehensif atau ujian komprehensif. Perlu diperhatikan yang pertama, unduh formulir seminar terbaru, yaitu cukup mencetak form A8B untuk keperluan nilai. Kemudian lanjutkan skripsi Anda dan konsultasi dengan
pembimbing Anda. Setelah selesai penyusunan skripsi dan diizinkan untuk melakukan sidang skripsi, silahkan ajukan ujian komprehensif skripsi pada form yang ini. Yang pertama yang tadi kita download form A8B saja pada unduh form ini. Kemudian setelah diizinkan oleh dosen pembimbing untuk mengajukan seminar sidang skripsi, kita isi form pengajuan seminar kompre. Nah, di sini ada jadwal ujian skripsi yang kita harus cocokkan seperti seminar hasil dan usul sehingga jadwal tidak bentrok. Kemudian di sini ada SKS yang diselesaikan oleh mahasiswa. Contohnya kelas 44. Kemudian pilih tanggal sidang skripsi yang ingin kita laksanakan, misalkan tanggal 28, kemudian pilih jamnya. Nah, setelah data diisi, klik saya menyatakan sudah siap melakukan ujian skripsi dan klik submit. Nah, di sini notifikasi menyatakan Anda sudah mengajukan ujian skripsi dan tunggu sampai ujian skripsi Anda berjalan. Nah, setelah sidang skripsi telah dilaksanakan oleh mahasiswa, ini merupakan tampilan bahwa menyatakan mahasiswa telah lulus ujian skripsi, yaitu setelah dosen memberi konfirmasi bahwa lulus ujian skripsi. Sini progress bar telah selesai melakukan kompre dan ada notifikasi Anda telah lulus ujian skripsi. Kemudian mahasiswa perlu untuk mengunduh formulir ujian terbaru dan mencetak formulir A13B dan A13C untuk keperluan nilai. Nah, di sini proses pengajuan skripsi telah selesai untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa telah lulus skripsi. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan untuk demonstrasi sistem ini untuk mahasiswa. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.